Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan kepada saya. Saya sekarang lagi di Madinah, ya, ini habis salat subuh tadi. Ya, saya tinggal di Washington State, ke wilayah Washington. Hari ini kita di sini bawa rombongan dari Amerika Serikat. Dalam banyak kisah-kisah yang orang-orang Amerika yang masuk Islam, justru karena dia melihat ukhuwah Islamiyah yang ada pada umat Islam, terutama yang di Amerika. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di Amerika, kita bisa merasakan zaman Nabi Muhammad SAW dulu. Sekarang jamaah di sini semua kanan kiri orang Indonesia. Tapi kalau kita di Amerika, di masjid, itu kayak zaman Rasulullah di masjid siapa? Ada Bilal, ya, dari Habasyah. Kemudian ada Salman dari Persia, Suhaib dari Roma. Di Amerika begitu. Ya. Saya akan mulai dengan sebuah kisah. Ada orang dulu ketua tribes atau kabilah, Banu Yamamah dari Yaman. Orang ini oleh Rasulullah dijadikan wanted, artinya kalau orang ketemu wahai dibunuh, karena dia banyak membunuh orang muslim. Jadi suatu hari pasukan kecil sahabat sedang berada di antara jalan Madinah Mekah, nemukan orang ini, Samamah ini, dia nggak tahu itu siapa. Tiba ke masjid, di masjid langsung diikat, ya, dia salah satu tiang masjid. Kata sahabat Rasulullah, ini ada orang kita curiga, nggak tahu siapa. Kata Nabi, kamu tahu siapa ini? Samamah bin Asal. Samamah bin Asal, orang buronan, orang wanted. Oh, Rasulullah boleh saya bunuh? Jangan, biarkan dia. Ditanya sama Mama, kenapa kamu tidak menerima Islam? Gitu kan. Kata, hei Muhammad, aku ini orang yang terkuat di Yaman, orang yang kaya. Kalau kamu bunuh saya, nanti ada orang yang akan membalas, akan menyerang ke sini. Kalau kamu maafkan saya, kamu adalah tanda orang baik. Kata Nabi, ini agama baik untuk kebaikanmu di dunia dan akhirat. Tetap menolak dia. Kata Nabi, biarkan, kasih makan dia. Kesimpulannya, oleh Nabi, Samamah ini sudah tinggal di masjid selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 malam, kata Nabi, bebaskan dia. Kaget sahabat, ya Rasulullah, ini orang jahat, bebaskan dia. Pergi Samamah keluar, mandi dia, di situ ada air, wudu, kembali ke masjid. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Baik. Pertanyaan sekarang, apa tujuan Nabi dibiarkan Samamah tinggal di masjid 3 hari 3 malam? Baik. Karena Nabi tahu bahwa Samamah ini nggak tahu tentang Islam. Baik. The only way, cara yang baik untuk supaya dia tahu Islam, melihat bagaimana kehidupan orang muslim. Right? Jadi apa yang dilihat oleh Samamah selama 3 hari 3 malam di Masjid Nabawi? Ukhuwah. Dia tidak pernah melihat pemandangan yang indah sekali. Bagaimana hubungan antara Nabi dengan sahabatnya, antara sahabat dengan satu dengan lain. Right? Karena melihat ukhuwah Islamiyah yang demikian mengagumkan, maka dia masuk Islam. Right? Jadi cara yang paling baik untuk mengajak para masuk Islam adalah bukan hanya dengan ceramah, pidato, tapi dengan ketika mereka melihat seorang Muslim, I want to be like him. Saya ingin seperti dia. Right? Oleh karena itu pernah ada seorang Amerika
Dia pergi ke masjid, kemudian dikasih Quran, pulang dibaca Quran itu, setelah 3 bulan baik lagi. Right? Man, this is great book, katanya. Buku yang hebat. Adakah Quran yang lain? Kaget dia. There's only one Quran. Enggak, Quran yang bisa saya lihat. Right? Karena kebanyakan di negeri Muslim itu yang mereka lihat sebaliknya. Quran mengajak orang supaya saling mencintai, ya, supaya bersih, disiplin waktu, jangan korupsi dan sebagainya. Makanya Cat Stevens atau Yusuf Islam, setelah dia masuk Islam ditanya, ya kan dia keliling dunia Islam, ke Indonesia, ke Mesir, kemana-mana. Gimana pendapat ente, katanya, setelah kamu keliling dunia Islam? Dia bilang, alhamdulillah, saya masuk Islam sebelum ketemu Muslim. Nah, artinya kalau dia ketemu Muslim dulu mungkin nggak jadi dia. Makanya ada ayat di belakang, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Allah jangan jadikan aku fitnah bagi orang kafir. Maksudnya apa? Orang kafir nggak jadi masuk Islam karena melihat akhlak orang Muslim, yang korupsi, yang ngebohong, yang nipu, baik, yang mendolimi orang lain. Dilihatnya ini Muslim. Ya, kenapa saya masuk Islam? Kalau itu akhlak orang Muslim. Ya, dulu saya juga imam di penjara. Jadi ada seorang napi, ya, itu sebelum masuk Islam itu bukan main, dia sering mengadakan kegaduhan, mukul sana mukul sini, orangnya kayak McKesson besar. Tapi setelah masuk Islam orang kaget semua. Nah, akhlaknya jadi baik, sopan, nggak pernah marah-marah. Nah, dan saya kadang-kadang ke penjara yang lain ketemu ada orang baru masuk Islam, benar gimana kamu? Saya masuk Islam karena lihat dia, lihat Quranic walking, Quran yang berjalan. Saya pernah tanya sama dia, apa yang buat kamu berubah? Dia panggil saya imam. Sebelum saya masuk Islam, saya selalu stres. Saya berapa kali mau bunuh diri. But now sekarang saya tahu bahwa Allah mengutus saya ke penjara ini untuk menyebarkan agamanya. Alhamdulillah, many American, banyak orang Amerika masuk Islam. Right? Dan saya sekarang rela, walaupun mati, ya, di penjara, saya senang. Allah. Right? Ya. Jadi terakhir sekali, bagaimana pengaruh akhlak, right, untuk membina ukhuwah yang kuat ini? Saya akan kisahkan sebuah kisah. Jadi ada orang Amerika namanya Smith. Setelah masuk Islam, dia ganti namanya jadi Muhammad Abdullah. Jadi orang Amerika ini bangga dengan nama Islam. Banyak orang Muslim sebaliknya. Namanya Bilal, panggilnya Bill. Right? Muhammad jadi Mo. Right? Fatimah jadi Fifi. Orang Amerika enggak. Dia ganti nama dia. Dia datang, Imam, ibu saya sakit. Dari mana? Di Chicago. Dan perjalanan dari tempat saya di Seattle ke Chicago sekitar 4 jam. Bilang, kenapa kamu tidak kunjungi dia? Dia bukan Muslim. Disangkanya kalau orang masuk Islam, right, itu putus hubungan sudah. No. Karena Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Gauliah, ya, ibumu, ayah orang tuamu dengan baik. Coba bayangkan ya, Allah menyuruh kita bakti kepada seorang orang tua yang kafir, yang musyrik. Baik, orang tua kita siapa? Kita ini ada di sini sekarang ini dengar pengajian karena orang tua kita. Jadi keterlaluan kalau kita nggak berbakti kepada orang tua. Maka disebut sohib, dari sahabat. Ya, dekati dia, gembirakan dia. Terbang dia ke Chicago. Orang Amerika banyak kalau masuk Islam pakai kopiah. Jadi kayak waktu ibunya buka pintu, "Are you Smith?" I said, "No, ma'am. My name now Muhammad Abdullah."
Nama saya Muhammad Abdullah. What? Are you Muslim? Kamu Muslim? Dia lihat. Kenapa kamu ikut agama teroris? Agama violent? Right? Terus kata Smith, ibu saya sudah di brainwash oleh media. Dia ceramah menjelaskan tentang Islam. Jadi saya nggak bisa ngomong tentang Islam. Jadi selama 2 minggu dia tinggal sama ibunya, tidak pernah bicara tentang Islam. But he show her Islam. Tapi dia memperlihatkan Islam. Jadi dia bersihkan rumah, masak untuk ibunya, mendampingi ibu sampai dia tidur, bawa obat. Kalau pas salat, Mam, boleh saya salat? Salat, ya Allah. Selama 2 minggu itu aja, berkhidmat kepada ibunya. Akhirnya setelah 2 minggu, ibunya panggil, Smith, kesini katanya. Apa Bu? Kamu dulu waktu kecil, ayahmu suka bawa ke gereja. Tapi gereja nggak rubah hidupmu. Kamu kalau pulang waktu jadi anak muda suka mabok. Kalau ada makanan, kamu marah-marah. Sekarang kamu terbang dari kota Washington ke sini. Kenapa? Dan Smith itu punya saudara di Chicago. Nggak ada yang ngurus ibunya. Paling kirim bunga, telepon aja. Mom, this is Islam. You know what Allah said? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. After Allah asked me to worship Him, be kind to the parent. Sembah Allah, bakti orang tua. You know what Muhammad said? If I please Allah, saya mencari keridhaan Allah, kamu tidak ridho, saya akan masuk surga. Kaget dia. Hey Smith, what I have to do? You want to be like you. Kalau ingin saya seperti kamu gimana? Mam, apa benar? Ini kan agama teroris. No, change your life. Rubah hidupmu. Akhirnya baca syahadat dia. Asyhadu Begitu malam, telepon saya, Imam. Buat, ada apa? Ma Imam, ibu saya kira meninggal. No, dia masuk Islam. Right? Apa yang membuat ibunya masuk Islam? Akhlak, melihat Islam dalam kehidupan sistem kita. Ya, jadi mudah-mudahan insyaallah untuk menciptakan ukhuwah yang kuat antara sama kita mesti punya akhlak yang baik, mesti toleran, saling menghormati, tidak saling membenci. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Baik, Allahumma baligh Ramadan salimina wa nimin insyaallah. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.